Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah pernah berkata, unzur fil mal wal hal was sihhah ila man huwa dunaka wanzur fid din wal ilm wal fada'il ila man huwa fawqaka. Dalam perkara harta, keadaan hidup dan kesehatan, masalah-masalah dunia, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, yakni orang yang lebih sedikit hartanya atau lebih sulit keadaannya darimu. Dalam permasalahan agama, ilmu, dan berbagai keutamaan, yakni masalah agama, lihatlah kepada orang-orang yang berada di atasmu, yakni yang lebih tinggi ilmunya, akhlaknya, dan lebih baik agamanya dari dirimu. Dalam kitab Al-Akhlaq Was-Siyar halaman 23. Apa faedah-faedah penting atau pelajaran yang penting dari perkataan Al-Imam tersebut? Yang pertama, yakni bisa menumbuhkan rasa syukur. Artinya, dengan kita melihat kepada orang yang lebih kekurangan dalam urusan dunia daripada kita, maka hati kita akan qanaah, akan merasa cukup dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita akan belajar menghargai hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan, dan menyadari bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sikap ini akan menjauhkan kita dari sifat rakus, sifat tamak, tidak puas, serta menumbuhkan ketenangan dan qanaah dalam jiwa. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang mampu bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian pelajaran penting yang kedua, menghindarkan diri dari sifat hasad, iri dengki, dan tamak. Dengan selalu melihat ke bawah dalam urusan dunia akan membuat kita tidak silau terhadap kemewahan yang belum kita dapatkan, dan tidak mengeluh atas kekurangan yang kita alami. Sikap ini menumbuhkan kerendahan hati serta menjauhkan diri dari sifat hasad, iri, dengki, sifat tamak terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Kita akan lebih fokus memperbaiki diri dan memanfaatkan nikmat yang ada di diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kekayaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, bukanlah banyaknya harta, tetapi hati yang selalu tenang dan hati yang selalu merasa cukup. Orang
yang mampu bersyukur, kaum muslimin kaum muslimat. Bersyukur di dalam kekurangan, dia akan lebih bahagia daripada orang yang berkelimpahan namun tak pernah puas. Kemudian pelajaran yang ketiga, mendorong kita agar semangat dalam agama dan ilmu. Artinya, dengan kita melihat kepada orang yang lebih tinggi ibadahnya, lebih tinggi ilmunya daripada kita, hal itu akan memotivasi kita untuk meneladani mereka, memaju kita untuk lebih meningkatkan amal-amal soleh, amal ibadah kita, serta memacu kita untuk meningkatkan ilmu agama yang belum pernah kita dapatkan dan belum pernah kita amalkan. Kemudian pelajaran penting yang keempat, yakni menyeimbangkan pandangan hidup kita. Yakni ini berkaitan dengan pandangan hidup atau mindset. Nasihat ini memberikan kita bimbingan dan tuntunan agar sebagai seorang muslim tidak tertipu oleh dunia dan tetap fokus memperbaiki akhirat tanpa mengabaikan rasa syukur atas nikmat dunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kemudian pelajaran penting yang kelima, ini adalah termasuk akhlaknya orang yang berilmu dan orang yang berakal. Yakni mereka tahu di mana tempat untuk bersaing dan berlomba-lomba, bukan dalam perkara dunia yang fana ini, yang akan selesai ini, tetapi dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tersebut tadi sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan atas kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Kesimpulan ringkasnya kaum muslimin kaum muslimat, di dalam urusan dunia kita lihat kepada orang-orang yang di bawah kita agar hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita tidak akan mudah mengeluh, tidak mudah iri, atau tidak mudah merasa kurang atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena sesungguhnya masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit namun tetap sabar dan tetap bersyukur. Kemudian dalam urusan agama, lihatlah kepada yang di atas kita agar kita termotivasi untuk bisa meneladani mereka atau menyamai mereka atau bahkan bisa melebihi mereka dalam ketaatan dan amal soleh. Dengan cara itu kita tidak akan cepat puas dengan amal yang sedikit yang kita lakukan setiap hari ini, dan selalu terdorong untuk muhasabah, memperbaiki diri. Karena orang yang beriman dengan iman yang sejati adalah mereka yang setiap harinya berusaha menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.